Stop dulu, jangan langsung scroll, jangan juga buru-buru skip video ini karena dalam beberapa menit ke depan Bapak Ibu pensiunan bakal tahu kapan tepatnya bonus gaji ke-13 masuk ke rekening, berapa nominal yang bakal diterima berdasarkan golongan terakhir waktu masih aktif, dan siapa saja yang memang berhak menerima hak ini. Bahkan yang bikin makin penting, Juknis nomor 13. Tahun 2026 sudah resmi ditandatangani, jadi urusan pencairan ini sekarang bukan lagi sekadar wacana atau kabar angin yang beredar dari grup ke grup. Tonton sampai habis ya, karena nanti di bagian akhir kita juga bakal kasih gambaran nominal lengkap yang kemungkinan diterima Bapak Ibu. Jadi jangan kemana-mana dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pensiunan yang kami hormati dan kami banggakan dimanapun saat ini berada, selamat datang kembali di channel ini, channel yang selalu berusaha hadir buat Bapak Ibu dengan informasi yang terpercaya, terbaru, dan pastinya relevan dengan kehidupan para aparatur sipil negara serta seluruh pensiunan di penjuru Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini kami kembali hadir di hadapan Bapak Ibu semua dengan membawa satu kabar yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia, khususnya mereka yang selama ini memang terus mencari kepastian soal bonus tahunan yang jadi hak mereka. Kami berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezeki Bapak Ibu selalu dimudahkan, dilancarkan, dan dilimpahkan dari arah yang tak disangka-sangka. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjut ke pembahasan inti, khusus untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir dan baru ikut menyaksikan video di channel ini, kami ucapkan selamat datang yang sebesar-besarnya. Kalau merasa informasi seperti ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga, aktifkan lonceng notifikasinya, kasih like, dan bagikan juga video ini ke keluarga, sahabat, dan teman-teman pensiunan Bapak Ibu agar mereka juga ikut mendapatkan informasi penting ini. Karena kadang satu kali share dari Bapak Ibu bisa sangat berarti buat sesama pensiunan yang memang sedang menunggu kepastian seperti ini. Nah, sekarang tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke inti pembahasan yang sudah sangat dinanti-nantikan pada hari ini. Bapak Ibu pensiunan yang kami hormati, pada hari ini, tepatnya tanggal 20 Mei 2026, kami akan menyampaikan informasi yang sangat penting dan sangat relevan untuk seluruh pensiunan PNS, TNI, Polri, serta janda dan duda pensiunan di seluruh Indonesia. Informasi yang akan kita bahas kali ini bukan cuma satu hal, tapi dua hal besar yang saling berkaitan erat. Yang pertama adalah resmi ditandatanganinya petunjuk teknis atau Juknis nomor 13 tahun 2026 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Regulasi ini penting banget karena menjadi dasar teknis dan mekanisme resmi dalam proses pembayaran bonus tahunan bagi seluruh aparatur sipil negara dan para pensiunan. Yang kedua, kepastian soal bonus gaji ke-13 tahun 2026 yang akan segera ditransfer pemerintah melalui PT Taspen kepada seluruh pensiunan yang berhak menerimanya, lengkap dengan gambaran nominal terbaru yang telah resmi diatur dalam regulasi pemerintah. Kita semua tahu, selama beberapa waktu terakhir ini, banyak banget pensiunan yang bertanya-tanya, bolak-balik cari informasi ke sana kemari. Ada yang penasaran apakah betul akan ada bonus, kapan cairnya, berapa nominalnya, dan siapa saja yang berhak. Nah, di video kali ini kita akan menjawab semua pertanyaan itu secara lengkap, tuntas, dan berdasarkan sumber yang terpercaya. Jadi kami mohon Bapak Ibu menyimak video ini dengan tenang dari awal sampai akhir, supaya tidak ada satupun informasi penting yang terlewat. Karena setiap bagian dari pembahasan ini mengandung hal-hal yang sangat berguna untuk Bapak Ibu ketahui. Sekarang kita masuk dulu ke pembahasan tentang apa itu PMK nomor 13 tahun 2026, karena ini memang lagi ramai dibicarakan oleh jutaan pensiunan dan ASN di seluruh Indonesia. PMK adalah singkatan dari Peraturan Menteri Keuangan. Ini adalah regulasi yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sifatnya mengikat dan jadi acuan teknis dalam pelaksanaan berbagai kebijakan keuangan negara, termasuk dalam hal pembayaran tunjangan dan bonus kepada ASN maupun pensiunan. Nah, PMK nomor 13 tahun 2006 ini secara spesifik membahas petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 bagi seluruh aparatur sipil negara dan pensiunan yang sumber anggarannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya dokumen ini adalah semacam buku panduan resmi yang mengatur secara teknis dan detail bagaimana proses pembayaran gaji ke-13 itu harus dijalankan. Mulai dari siapa yang berhak menerima, berapa besarannya,
kapan jadwal pencairannya, bagaimana mekanisme transfernya, sampai lewat saluran pembayaran mana saja dana itu akan disalurkan. Jadi semuanya jelas, bukan asal jalan, bukan sekadar janji, ada aturan, ada dasar hukum, ada mekanisme, ada jalur pembayaran yang sah. Perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa PMK nomor 13 tahun 2026 ini bukan berdiri sendiri. Dia adalah turunan atau aturan pelaksana dari regulasi yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2026, yang sebelumnya sudah lebih dulu diterbitkan oleh pemerintah. Jadi hierarki regulasinya jelas. PP dulu, baru PMK sebagai petunjuk teknisnya. Dengan diterbitkannya PMK nomor 13 tahun 2026 ini, maka secara resmi seluruh proses teknis pembayaran gaji ke-13 sudah punya landasan hukum yang kuat dan lengkap. Tidak ada lagi alasan untuk menunda karena mesin birokrasi sudah berjalan dan proses pencairan tinggal menunggu waktu yang tepat sesuai jadwal resmi yang telah ditetapkan. Sekarang pertanyaannya, sebenarnya apa itu gaji ke-13? Kenapa penting banget? Mungkin masih ada di antara Bapak Ibu, apalagi yang baru masuk masa pensiun, yang bertanya-tanya apa sih gaji ke-13 itu? Baik, kita jelaskan dengan sederhana supaya gampang dipahami. Gaji ke-13 adalah bonus tahunan yang diberikan pemerintah kepada seluruh ASN aktif dan para pensiunan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas pengabdian mereka kepada negara. Disebut gaji ke-13 karena secara perhitungan ini merupakan penghasilan tambahan di luar 12 bulan gaji reguler yang diterima sepanjang tahun. Gaji ke-13 ini bukan kebijakan baru loh. Sudah bertahun-tahun pemerintah Indonesia secara konsisten memberikan gaji ke-13 kepada ASN dan pensiunan sebagai salah satu instrumen kesejahteraan. Dan untuk tahun 2026, pemerintah bukan cuma melanjutkan tradisi ini, tapi juga memperkuat dasar hukumnya dengan menerbitkan PP nomor 9 tahun 2026 dan diikuti dengan PMK nomor 13 tahun 2026. Jadi jelas ini bukan kabar angin yang lewat begitu saja, ini memang kebijakan resmi yang sudah disiapkan. Selain sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para aparatur negara, gaji ke-13 juga punya fungsi ekonomi makro yang sangat penting. Pencairan gaji ke-13 ini memang dirancang pemerintah sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi nasional, terutama pada kuartal kedua tahun 2026, yaitu periode Mei hingga Juni 2026. Ketika jutaan ASN dan pensiunan menerima dana tunai sekaligus, maka daya beli masyarakat otomatis meningkat. Uang berputar di masyarakat, belanja naik, kebutuhan pendidikan bisa terbantu, kesehatan lebih terjangkau, dan roda ekonomi bergerak lebih cepat. Inilah kenapa pemerintah serius sekali memastikan gaji ke-13 dicairkan tepat waktu dan tepat sasaran tanpa hambatan apapun. Sekarang kita masuk ke penegasan resmi dari Menteri Keuangan. Bapak Ibu semuanya, kita tidak perlu ragu atau bingung lagi karena penegasan soal pencairan gaji ke-13 ini sudah disampaikan langsung oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan, yaitu Bapak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam pernyataan resminya kepada awak media di Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan dengan jelas bahwa anggaran untuk gaji ke-13 sudah disiapkan secara matang dan akan dibayarkan kepada seluruh penerima manfaat secara tepat waktu. Beliau menyampaikan secara gamblang bahwa nantinya gaji ke-13 pasti akan keluar. Pernyataan yang singkat, padat, tapi penuh kepastian dari orang yang paling berwenang dalam urusan keuangan negara. Ini bukan sekadar rumor, bukan kabar dari sumber yang tidak jelas, bukan juga omongan di grup yang belum tentu benar. Ini adalah pernyataan resmi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia langsung kepada publik melalui media resmi. Jadi Bapak Ibu bisa tenang karena kabar ini sudah punya dasar yang jelas. Bukan cuma Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto juga ikut memberikan pernyataan yang sangat menggembirakan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ke publik bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar kurang lebih 55 triliun rupiah khusus untuk pembayaran gaji ke-13 pada tahun 2026 ini. Coba bayangkan Bapak Ibu, angka 55 triliun itu bukan kecil. Ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam memastikan kesejahteraan para ASN dan pensiunan tetap terjaga. Dengan anggaran sebesar itu, tentu tidak ada alasan bagi siapapun untuk meragukan kepastian dan kelancaran pencairan gaji ke-13 ini. Dua pernyataan dari dua menteri senior ini memberi sinyal yang sangat kuat bahwa pencairan gaji ke-13 tinggal soal waktu saja dan waktunya sudah makin dekat. Jadi kalau ada yang masih bertanya-tanya apakah benar cair atau tidak, jawabannya sudah makin jelas. Pemerintah sudah menyiapkan anggarannya, dasar hukumnya juga sudah ada, petunjuk teknisnya sudah ditandatangani, tinggal menunggu proses administrasi dan mekanisme penyaluran berjalan. Sekarang kita bahas pertanyaan yang paling banyak muncul di benak Bapak Ibu, yaitu siapa saja yang berhak menerima gaji ke-13 tahun 2026 ini. Berdasarkan PMK nomor 13 tahun 2026 dan regulasi terkait,
Berikut ini daftar penerima gaji ke-13 tahun 2026. Pertama, PNS atau pegawai negeri sipil, termasuk juga CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Seluruh PNS aktif dan CPNS yang sedang menjalani masa percobaan berhak menerima gaji ke-13 sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Para pegawai PPPK yang bekerja di instansi pemerintah juga masuk dalam daftar penerima gaji ke-13 sesuai dengan kontrak perjanjian kerja mereka. Ketiga, prajurit TNI yaitu Tentara Nasional Indonesia. Seluruh prajurit TNI dari berbagai matra, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, berhak mendapatkan gaji ke-13. Keempat, anggota Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seluruh anggota aktif Polri dari berbagai tingkatan dan golongan juga termasuk sebagai penerima yang sah. Kelima, pejabat negara. Para pejabat negara yang mendapatkan gaji dari APBN juga masuk dalam kategori penerima gaji ke-13 tahun 2026. Nah, yang keenam ini yang paling penting buat Bapak Ibu. Ini adalah kategori yang paling relevan bagi mayoritas penonton setia channel ini, yaitu pensiunan dan penerima pensiun. Seluruh pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, serta janda dan duda pensiunan yang masih menerima hak pensiun bulanan, semuanya berhak mendapatkan gaji ke-13 tahun 2026 ini. Tidak perlu daftar ulang, tidak perlu mengajukan permohonan khusus. Selama Bapak Ibu masih aktif terdaftar sebagai penerima pensiun, maka hak gaji ke-13 akan otomatis ditransfer ke rekening Bapak Ibu. Ketujuh, pegawai non-ASN di lembaga non-struktural. Kategori terakhir adalah pegawai non-ASN yang bekerja di lembaga-lembaga non-struktural milik pemerintah dengan syarat dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam regulasi. Jadi, semakin jelas bahwa gaji ke-13 ini mencakup spektrum penerima yang sangat luas, dari ASN aktif sampai para pensiunan. Dan kabar gembiranya, Bapak Ibu pensiunan yang sedang menyaksikan video ini sekarang, Anda semua termasuk di dalamnya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang tak kalah penting, yaitu komponen dan besaran gaji ke-13. Bapak Ibu semua, berapa sebenarnya nilai gaji ke-13 yang akan diterima? Apa saja komponen yang masuk dalam perhitungannya? Mari kita bahas secara rinci berdasarkan regulasi yang berlaku untuk ASN aktif dulu. Untuk sumber APBN, gaji ke-13 bagi ASN aktif terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, gaji pokok, dan ini adalah komponen utama sekaligus terbesar. Yang kedua, tunjangan keluarga yang mencakup tunjangan suami atau istri dan tunjangan anak. Yang ketiga, tunjangan pangan atau yang sering disebut tunjangan beras. Yang keempat, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tergantung apakah ASN tersebut memegang jabatan struktural atau tidak. Yang kelima, tunjangan kinerja, dan komponen inilah yang seringkali membuat nilai gaji ke-13 ASN aktif jadi lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk ASN daerah atau yang sumber gajinya dari APBD, komponen gaji ke-13 mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang menggantikan tunjangan kinerja bagi ASN daerah. Jadi walaupun sumber dan mekanismenya beda, prinsipnya tetap sama, yaitu memberikan tambahan penghasilan tahunan yang jadi hak para aparatur negara. Sekarang bagian yang paling penting untuk Bapak Ibu, yaitu untuk para pensiunan. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Untuk para pensiunan, mekanisme perhitungan gaji ke-13 memang sedikit berbeda dari ASN aktif. Berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024 yang mengatur tabel gaji pensiunan, nominal gaji ke-13 yang akan diterima oleh masing-masing pensiunan adalah 1 kali gaji pokok pensiun bulanan yang terakhir kali dicairkan oleh PT Taspen. Artinya berapapun gaji pokok pensiun yang Bapak Ibu terima setiap bulannya dari PT Taspen, itulah nilai gaji ke-13 yang akan ditransfer. Sekali transfer langsung masuk ke rekening Bapak Ibu dan nilainya tentu berbeda-beda tergantung pada 2 faktor utama, yaitu golongan terakhir Bapak Ibu saat masih aktif bertugas dan masa kerja atau lamanya pengabdian sebagai PNS, TNI, atau Polri. Semakin tinggi golongan dan semakin panjang masa kerja, maka semakin besar pula gaji pokok pensiun yang diterima dan otomatis semakin besar juga nilai gaji ke-13 yang akan diperoleh. Jadi wajar kalau nominal tiap pensiunan bisa berbeda. Karena dasar perhitungannya memang mengikuti gaji pokok pensiun yang sudah ditetapkan sesuai golongan dan masa kerja terakhir. Sekarang kita masuk ke gambaran nominal gaji ke-13 pensiunan 2026 berdasarkan golongan. Bapak Ibu semua, ini adalah bagian yang paling banyak ditunggu-tunggu. Berikut ini gambaran gaji pokok pensiun yang menjadi dasar perhitungan gaji ke-13 tahun 2026 berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024. Untuk pensiunan golongan I, yaitu juru, rentang gaji pokok pensiun, dihitung berdasarkan masa kerja minimal sampai maksimal sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk pensiunan golongan 2, yaitu pengatur, juga punya rentang sendiri berdasarkan masa kerja. Untuk pensiunan golongan tertrias, yaitu penata, begitu juga ada rentang nominal dari masa kerja awal sampai masa kerja tertinggi. Lalu untuk pensiunan golongan IV, yaitu pembina, nominal gaji pokok pensiun berada di tingkat yang paling tinggi dibanding golongan di bawahnya, tentu sesuai masa kerja dan jabatan terakhir saat masih aktif. Secara umum, yang perlu Bapak Ibu ingat adalah bahwa angka-angka itu merupakan ilustrasi gaji pokok pensiun berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024. Jadi gaji ke-13 yang diterima masing-masing pensiunan adalah 1 kali gaji pokok pensiun sesuai golongan dan masa kerja terakhir. Kalau Bapak Ibu ingin tahu nominal pasti yang akan diterima, sebaiknya cek langsung lewat aplikasi PT Taspen atau hubungi kantor Taspen terdekat. Dengan begitu, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang paling akurat sesuai data masing-masing. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kapan gaji ke-13 ini akan dicairkan? Ini pertanyaan yang sangat wajar dan memang jadi bahan obrolan banyak pensiunan. Berdasarkan informasi yang kita himpun dari berbagai sumber terpercaya, gaji ke-13 biasanya dicairkan pada bulan Juni atau Juli setiap tahunnya. Pola ini sudah cukup konsisten dari tahun ke tahun. Pencairan pada bulan-bulan tersebut dipilih karena bertepatan dengan tahun ajaran baru, sehingga banyak ASN dan pensiunan yang punya anak atau cucu sekolah bisa terbantu dengan biaya pendidikan. Selain itu, pencairan dana dalam jumlah besar pada periode ini juga diharapkan bisa menggerakkan roda ekonomi nasional. Karena sekarang PMK nomor 13 tahun 2026 sudah diterbitkan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan, maka persiapan administratif sebenarnya sudah selesai. PT Taspen sebagai mitra bayar pemerintah untuk para pensiunan juga sudah bisa mulai menyiapkan proses transfer ke rekening masing-masing penerima manfaat. Yang pasti Bapak Ibu tidak perlu melakukan apa-apa yang merepotkan. Cukup pastikan data rekening bank Bapak Ibu di PT Taspen sudah terupdate dan masih aktif. Pastikan juga nomor rekening yang terdaftar masih bisa digunakan, data identitas seperti KTP dan KK tidak ada yang kedaluarsa atau bermasalah. Kalau semuanya sudah beres, maka gaji ke-13 akan otomatis ditransfer langsung ke rekening Bapak Ibu tanpa perlu repot kemana-mana. Sekarang mari kita bahas mekanisme teknis pembayaran gaji ke-13 ini khususnya bagi para pensiunan. Untuk para pensiunan, PT Taspen atau Tabungan dan Asuransi Pensiun adalah lembaga yang bertanggung jawab sebagai mitra bayar pemerintah dalam menyalurkan gaji ke-13 ini. PT Taspen memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia dan sudah berpengalaman puluhan tahun dalam mengelola serta menyalurkan dana pensiun kepada jutaan penerima manfaat. Jadi mekanismenya bukan hal baru bagi mereka. Sudah terstruktur, sudah punya sistem, dan sudah terbiasa menangani proses seperti ini. Secara garis besar, proses pembayarannya berjalan seperti ini. Pertama, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mentransfer anggaran gaji ke-13 ke rekening khusus PT Taspen berdasarkan PMK nomor 13 tahun 2026. Kedua, PT Taspen memverifikasi data seluruh penerima manfaat, memastikan siapa saja yang berhak, berapa nominal masing-masing, dan rekening bank mana yang harus digunakan untuk mengirim dana. Ketiga, PT Taspen melakukan transfer massal secara serentak ke rekening-rekening bank penerima manfaat di seluruh Indonesia. Proses ini dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan sistem perbankan nasional. Keempat, dana gaji ke-13 masuk ke rekening masing-masing pensiunan. Nanti Bapak Ibu akan menerima notifikasi dari bank, bisa lewat SMS atau notifikasi di aplikasi mobile banking kalau memang aktif digunakan. Proses ini dirancang supaya berjalan tertib, cepat, dan akurat sesuai dengan amanat yang tertuang dalam PMK nomor 13 tahun 2026. Kalau Bapak Ibu ingin memantau status pencairan gaji ke-13, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Cara pertama melalui aplikasi mobile PT Taspen. PT Taspen punya aplikasi mobile yang bisa diunduh lewat Google Play Store atau Apple App Store. Lewat aplikasi ini Bapak Ibu bisa memantau status pencairan gaji bulanan, riwayat transaksi pembayaran, informasi besaran gaji ke-13 yang akan diterima, dan juga update jadwal pencairan terbaru. Jadi cukup praktis dan tidak perlu jauh-jauh. Cara kedua melalui website resmi PT Taspen. Bapak Ibu bisa mengunjungi website resmi PT Taspen untuk mendapatkan informasi terbaru terkait pencairan gaji ke-13 dan informasi pensiun lainnya. Cara ketiga menghubungi call center PT Taspen. Bapak Ibu juga bisa telepon ke call center PT Taspen di nomor 1519 untuk mendapatkan informasi dan bantuan langsung dari petugas Taspen. Cara keempat, datang langsung ke kantor PT Taspen terdekat. Buat Bapak Ibu yang mungkin kurang akrab dengan teknologi digital, datang langsung ke kantor cabang Taspen terdekat adalah pilihan paling aman dan paling mudah. Petugas Taspen biasanya akan dengan senang hati membantu Mi.